Aku ketemu mantan suami pas di lorong rumah sakit. Ngapain kamu di sini? Sakit ya? Aku jawab, aku mau jenguk suamiku. Dia berkata, suami barumu penyakitan juga ya? Semenit kemudian muncul pria tampan dan membuat mantan suamiku syok. Dia adalah, halo sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Selamat datang kembali di channel kesukaan kita, Cerita Drama. Jangan lupa subscribe dan absen dari mana saja yang hadir. Pagi di rumah mungil itu selalu dimulai dengan aroma kayu manis yang samar-samar keluar dari dapur. Rumah peninggalan ayah Indra itu tidak terlalu besar, namun terasa hangat karena dindingnya dipenuhi kenangan lama. Wulan sudah terbiasa bangun lebih awal, menata meja makan, menyiapkan teh hangat untuk ibu mertuanya, dan membuatkan kopi bagi Indra sebelum berangkat kerja. Meski hidup bersama mertua seringkali terasa menantang, Wulan tetap menjalaninya dengan hati yang lapang. Baginya, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi ladang kesabarannya ditempa hari demi hari. Ia berjalan perlahan menuju halaman belakang, memastikan tanaman cabai dan bunga kamelia di pot tetap segar tersiram. Matahari masih malu-malu muncul, membuat halaman terlihat teduh. Di balik semua rutinitas kecil itu, tersimpan ketenangan yang menjadi bagian dari hidup Wulan setelah 4 tahun menikah dengan Indra. Meski belum diberi momongan, ia tak pernah menunjukkan keluh kesah. Doanya tetap sama setiap malam. Semoga rumah tangga mereka diberi kedamaian, apapun yang terjadi. Indra, suaminya, adalah lelaki yang hangat dan selalu memperlakukan Wulan dengan penuh sayang. Meski sibuk bekerja di kantor konstruksi, ia tak pernah melewatkan kebiasaan menyapa istrinya dengan senyum ketika bangun tidur. Baginya, Wulan adalah perempuan paling lembut yang pernah ia temui, seseorang yang bisa membuat kepulangannya selalu dirindukan. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya tanpa riak. Ibu Indra, wanita yang sudah memasuki usia lanjut, seringkali mengeluh dan menyinggung soal cucu. Di matanya, kehadiran bayi adalah simbol kebanggaan keluarga. Setiap pagi, setelah bangun tidur dan melihat meja makan, ia selalu sempat mengutarakan keinginannya, bahkan ketika tidak ada yang meminta pendapatnya. Meski begitu, Wulan selalu berusaha memahami. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah menaikkan suara. Jika ada yang menyindir, ia memilih diam. Jika ada yang mengeluh, ia memilih tersenyum. Ia menghormati ibu mertuanya seperti orang tua sendiri. Di balik kelembutannya, ada kekuatan yang tidak banyak diketahui orang. Indra menyadari itu. Ia tahu betul bagaimana komentar ibunya kadang menyakitkan, dan ia tahu bagaimana Wulan menahan semuanya tanpa mengeluh. Karena itulah ia selalu berusaha melindungi istrinya, menenangkan hatinya, dan menepis kata-kata yang tanpa sadar membuat luka. Pagi itu, seperti biasa, suasana meja makan terasa hangat sekaligus sedikit tegang. Ibu Indra duduk sambil memegang cangkir teh yang masih mengepulkan uap. Ekspresi wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, dan Wulan sudah bisa menebaknya. Kapan kalian mau periksa ke dokter lagi? Sudah 4 tahun? Loh, masa belum ada perkembangan? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada datar, namun mengandung tusukan halus yang membuat Wulan menunduk sejenak. Kedua tangannya sibuk merapikan serbet di pangkuannya agar tidak terlihat gugup. Meski sudah sering mendengarnya, tetap saja ada perasaan perih yang muncul. Indra menoleh cepat ke arah ibunya. Bu, Wulan itu sudah usaha. Kita semua sudah usaha. Jangan disudutkan seperti itu, katanya lembut namun tegas. Ibu Indra mendengus ringan, bukan karena tidak suka anaknya membela Wulan, tapi karena merasa dirinya benar. Ibu cuma bilang apa adanya. Orang lain sudah punya anak 2, 3, kalian baru 1 ini saja belum. Wulan mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Nanti kalau sudah waktu yang tepat, Bu, saya yakin Allah kasih yang terbaik. Kita jalani dulu apa yang ada. Ibu Indra memandangnya sejenak, kemudian mengalihkan pandangan seolah masih belum puas dengan jawabannya. Namun Wulan tahu, itulah cara mertuanya menunjukkan rasa ingin memiliki cucu, meski dengan cara yang menyakitkan. Setelah sarapan, Indra bersiap berangkat kerja. Ia merapikan kemejanya, mengambil tas, dan menghampiri Wulan sebelum keluar rumah. Lelaki itu selalu menyempatkan satu hal, menyentuh lembut pundak istrinya. Jangan dipikirin omongan ibu, ya? Kamu udah hebat. Aku nggak apa-apa. Serius? Jawab Wulan pelan. Kalau ada apa-apa, bilang aku. Kamu nggak harus nahan sendirian. Wulan tersenyum kecil, senyum yang sejak lama menjadi alasan Indra selalu ingin pulang lebih cepat. Begitu Indra pergi, Wulan kembali menjalani tugas-tugas rumah seperti biasa, mencuci, menyapu, membersihkan kamar,
dan menyiapkan makan siang. Hidup sederhana seperti itu justru memberinya ruang untuk mencintai keluarga kecilnya lebih dalam. Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan. Sore hari, ketika Indra pulang, rumah selalu terasa berbeda. Ada kehangatan yang perlahan memenuhi setiap sudut. Indra sering duduk di teras bersama Wulan, membicarakan pekerjaan, cuaca, atau hal-hal ringan yang membuat hati terasa lega. Sementara itu, Ibu Indra terkadang ikut duduk mendengarkan atau menyela dengan komentar tajam yang sudah menjadi kebiasaannya. Tetapi Wulan tidak peduli. Selama Indra berada di sampingnya, ia merasa hatinya cukup. Malam tiba dengan tenang. Angin berembus dari jendela kamar, membuat gorden bergerak pelan. Disinilah, dalam ruang kecil itu, rumah tangga Indra dan Wulan menemukan kedamaiannya. Mereka berbicara sebelum tidur, tertawa kecil, atau hanya saling menatap sambil menggenggam tangan. Tidak ada konflik besar. Tidak ada badai. Hanya kehangatan rumah tangga sederhana yang berusaha bahagia meski dikelilingi tekanan kecil dari orang tua. Di luar sana, kehidupan sedang bersiap membawa badai besar ke dalam rumah ini. Namun untuk saat ini, malam itu, segala sesuatu masih tampak damai, seolah dunia tidak pernah berniat merenggut ketenangan mereka. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang seolah melindungi rumah kecil Indra dan Wulan, namun ketenangan itu justru menjadi langkah awal bagi perubahan besar yang perlahan-lahan mendekat. Dan di suatu tempat, tanpa mereka ketahui, seseorang dari masa lalu sedang kembali ke kota yang pernah menjadi bagian hidupnya, seseorang yang kelak menjadi badai di dalam rumah tangga mereka. Namanya Bella. Perempuan berusia 28 tahun itu berdiri di depan terminal kota kecil itu, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Sudah bertahun-tahun ia tidak pulang sejak keluarganya pindah mengikuti pekerjaan ayahnya. Wajah-wajah yang dulu mengisi kenangan masa kecilnya kini terasa asing, seolah waktu telah merenggut semua jejak masa lalu. Namun di balik itu, ada satu nama yang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Nama yang membawa nostalgia sekaligus rasa penasaran yang belum pernah hilang. Indra. Teman masa kecil, teman bermain di lapangan tanah, teman yang dulu sering ia ajak berlari mengitari ganggang kampung. Mereka sempat dekat, sangat dekat, sebelum akhirnya ia pindah tanpa sempat mengucap salam perpisahan yang layak. Setelah itu, komunikasi mereka terputus, dan Bella tenggelam dalam kehidupan barunya. Kini ia kembali bukan karena Indra, melainkan karena urusan keluarga yang tidak bisa ditunda. Namun entah dorongan apa yang membuat langkah kakinya berubah arah. Bukannya menuju rumah bibinya, ia malah berdiri ragu di ujung jalan rumah lama keluarga Indra. Rumah yang dulu selalu ramai dengan tawa anak-anak kini tampak lebih tenang, lebih matang, dan lebih berisi. Bella menarik napas panjang lalu mendekat. Ia tidak mengabari siapapun, tidak berniat membuat janji. Ia hanya ingin menyapa. Hanya ingin melihat apakah masa lalu masih menyisakan sesuatu. Ia mengetuk pintu 3 kali, sedikit gugup. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan wajah seorang wanita parubaya muncul. Wajah yang sangat ia kenal meski keriputnya bertambah. Ibu Indra. Wanita itu semula tampak kebingungan melihatnya, seperti berusaha menebak siapa yang datang. Namun begitu Bella membuka masker yang tadi masih dipakainya, ekspresi wanita itu berubah drastis. Astaga, Bella? Iya, Tante, ini Bella. Seolah waktu mundur belasan tahun, Ibu Indra langsung menarik Bella ke dalam pelukan erat. Setelah itu ia menggandeng tangan Bella masuk ke dalam rumah dengan penuh antusias, seolah kedatangan Bella adalah berkah yang telah lama ditunggu. Bella terkekeh kecil melihat antusias wanita itu. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ternyata rumah ini tidak banyak berubah. Masih rapi, masih hangat, still smells like memories. Tidak butuh waktu lama untuk percakapan itu mengalir. Ibu Indra mempersilakan Bella duduk di ruang tamu, menyuguhkan teh hangat dan kue sisa sore. Mereka berbincang panjang, membicarakan masa kecil, sekolah dulu, dan bagaimana semua anak-anak di kampung kini sudah dewasa dengan kehidupan masing-masing. Sejak awal, Bella memperhatikan satu hal. Tidak ada suara laki-laki, atau perempuan, atau anak-anak. Ia baru menyadari sesuatu. Tante tinggal bertiga aja sekarang? Indra mana? Kerja ya? Iya, dia lagi kerja. Pulangnya masih agak lama. Kamu pas banget tadi datangnya. Oh, kirain dia di rumah. Sudah lama banget aku nggak ketemu dia. Tante. Ibu Indra tersenyum lebar. Sudah 4 tahun dia menikah, loh. Kata-kata itu membuat Bella terdiam. Bukan karena ia masih menyimpan sesuatu untuk Indra, setidaknya begitu yang ia yakini, tapi karena ia tidak menyangka waktu berjalan sejauh itu. 4 tahun? Oh, aku baru tahu. Sama siapa, Tante?
Disinilah percakapan mulai berubah arah. Ada nada berbeda dalam suara Ibu Indra, sesuatu yang tidak terlalu halus untuk disadari. Namanya Wulan. Anak kampung sebelah. Baik sih, tapi ya, begitulah. Begitulah. Sampai sekarang belum punya anak. Kamu tahu tante ini gimana? Pengen banget punya cucu. Bella mengerjap, tidak tahu harus menanggapi apa. Ia hanya tersenyum sopan meski tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Namun Ibu Indra belum berhenti. 4 tahun, Bel. 4. Kamu bayangin. Indra itu anak laki-laki satu-satunya. Tante tuh ingin lihat dia punya keturunan. Oh, begitu ya, Tante. Mata Ibu Indra menatap Bella dengan sorot yang seolah menilai. Menilai kehidupan, menilai kemungkinan, menilai perbandingan yang tak pernah diucapkan tapi terasa jelas. Dulu kamu dan Indra itu serasi banget. Tante sampai kepikiran kalian bakal jodoh. Malah kamu pindah. Hilang kabar. Maaf, Tante, hidup berubah-ubah ya. Waktu itu ikut orang tua pindah. Iya, Tante ngerti. Tapi senang banget kamu balik. Kamu sekarang makin cantik, kelihatan terawat, modis, beda banget sama dulu. Nada itu, tanpa sadar, membuat Bella merasa seperti sedang dipuji di atas luka orang lain. Ia tidak suka posisi itu, namun ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya soal kabar Indra dan pekerjaan barunya. Namun Ibu Indra kembali menyambungkan pembicaraan ke Wulan. Tentang bagaimana Wulan terlalu pendiam, terlalu sensitif, terlalu sering sakit kepala, terlalu sibuk menjaga rumah, atau terlalu ini dan itu. Tidak ada satupun kalimat yang benar-benar bernada positif. Semua dibalut dengan keluhan, seolah Wulan adalah alasan utama ia belum punya cucu. Bella mendengarkan dengan campuran kaget dan tidak nyaman. Ia tidak mengenal Wulan, tapi ia bisa merasakan ada ketidakadilan dalam cerita itu. Meski begitu, ia tidak berani menyela. Ia hanya meneguk teh pelan-pelan sambil memberi reaksi aman. Percakapan berlangsung hampir 1 jam sampai akhirnya Bella melihat jam dan memutuskan pamit. Ia berdiri, berpamitan, dan Ibu Indra menggenggam tangannya dengan hangat. Datang lagi ya, Bel. Tante senang banget kamu balik. Insya Allah, Tante. Kalau sempat aku mampir. Bella berjalan keluar rumah dengan langkah perlahan. Begitu pintu tertutup, ia menarik napas panjang. Hatinya terasa ganjil, entah karena cerita Ibu Indra, entah karena menyadari Indra sudah menikah, atau karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, tanpa Bella ketahui, waktu terus berjalan. Tidak lama setelah ia pergi, motor Indra berhenti di depan rumah. Lelaki itu masuk dengan wajah lelah namun langsung tercengang ketika diberi kabar oleh ibunya. Bel, teman masa kecilmu, tadi datang. Indra membeku. Bella? Bella yang dulu itu? Iya. Cantik banget sekarang. Kamu undang dia datang lagi. Tante kangen. Mata Indra berubah. Hatinya tiba-tiba ditarik kembali ke masa lalu yang sempat ia lupakan. Dan disinilah semuanya dimulai. Sebuah pertemuan yang belum terjadi, namun sedang menunggu untuk terulang kembali dalam bentuk yang jauh lebih rumit. Sebuah pertemuan yang kelak mengubah jalur kehidupan 3 orang sekaligus. Kegembiraan yang terpancar di wajah Indra saat mendengar kabar ibunya, bahwa Bella datang dan terlihat sangat berbeda dari dulu, masih terasa menggantung di udara. Bahkan setelah ia masuk ke kamar dan berganti baju, hatinya masih dipenuhi rasa penasaran, rasa yang perlahan menarik kembali potongan masa lalu yang telah lama ia simpan. Dan dari perasaan itulah, lahir sebuah keputusan untuk menghubungi Bella kembali. Malam itu, setelah selesai mandi dan duduk di ruang tengah, Indra membuka ponselnya. Nomor Bella tidak ada, tentu saja, karena mereka sudah lama hilang kontak. Namun ibunya memberikan media sosial Bella yang entah bagaimana masih tersimpan di benaknya. Dengan jari sedikit gugup, Indra mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabarnya dan mengundangnya makan malam di rumah. Tidak butuh waktu lama untuk mendapat balasan. Bella langsung menyetujui dengan cepat dan hangat, menuliskan kesannya yang senang bisa bertemu keluarga Indra lagi. Indra tersenyum tipis, mungkin terlalu lebar untuk sebuah reuni biasa. Wulan yang saat itu sedang merapikan meja makan melirik suaminya tanpa curiga, hanya melihat Indra tampak bersemangat tanpa alasan jelas. Sore menjelang malam itu, rumah mulai dipenuhi aroma masakan Wulan. Ia memasak dengan hati-hati, memastikan rasa seimbang, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis. Wulan ingin memberikan kesan baik pada Bella meski ia belum mengenal siapa perempuan itu, hanya mendengar nama yang sekilas disebutkan ibunya Indra. Aroma tumisan bawang, kuah berempah, serta ayam panggang memenuhi seluruh ruangan.
Wulan mencicipi sedikit demi sedikit, memastikan semuanya sempurna. Ia ingin tamu yang datang merasa nyaman dan dihargai, seperti biasanya ia memperlakukan siapapun yang menginjakan kaki di rumah itu. Namun di ruang tengah, Ibu Indra duduk sambil merapikan skarfnya, tampak tidak sabar menyambut kedatangan Bella lagi. Senyumnya terlalu cerah, terlalu penuh antusias, membuat Wulan sedikit bingung namun tidak ingin terlalu memikirkan. Ia melanjutkan pekerjaannya sambil menahan rasa lelah. Saat matahari berganti lampu-lampu rumah, terdengar suara motor berhenti di depan halaman. Indra yang duduk di sofa langsung berdiri, menghalangi pandangan Wulan secara tidak sengaja. Ia membuka pintu dengan senyum besar yang jarang terlihat. Dan di depan pintu, berdirilah Bella, dengan penampilan yang rapi namun tetap santai, wajah yang tampak tulus senang, dan mata yang menatap Indra penuh nostalgia. Begitu saling melihat, seketika tubuh mereka bergerak sendiri. Mereka saling memeluk, erat dan lama, seperti dua teman lama yang akhirnya dipertemukan kembali setelah waktu memisahkan begitu lama. Bel, kamu berubah banget. Gak nyangka kita ketemu lagi. Indra, ya Tuhan, kamu masih sama kayak dulu. Pelukan itu mungkin tidak bermaksud apa-apa, hanya nostalgia, tapi durasinya terlalu panjang, terlalu hangat, terlalu nyaman. Dan Wulan yang melihat dari jauh hanya bisa menunduk pelan, tidak ingin terlihat menyimak, tidak ingin menambah beban suasana. Senyum kecil ia paksakan, berusaha menyambut tamu suaminya seperti seharusnya. Setelah beberapa detik canggung, Indra akhirnya tersadar dan melepaskan pelukannya. Namun karena terlalu fokus pada Bella, ia lupa pada satu hal, memperkenalkan Wulan. Wulan berdiri di dekat meja makan, tubuhnya tegang namun wajahnya tetap ramah. Ia menunggu, berharap suaminya akan mengingat. Tapi detik demi detik berlalu, Indra sibuk bertanya kabar Bella, di mana dia tinggal sekarang, bagaimana pekerjaannya. Mereka tertawa kecil, mengenang masa kecil mereka yang penuh kenakalan. Wulan menahan napas. Akhirnya, dengan suara pelan tapi stabil, Wulan melangkah maju. Silakan masuk, Mbak Bella. Makanannya sebentar lagi siap. Barulah Indra tersentak. Ia memalingkan wajah, sedikit malu dan bersalah. Oh iya, Bel, ini istriku, Wulan. Bella tersenyum sopan. Halo, Wulan. Maaf ya tadi aku terlalu senang ketemu Indra sampai lupa sekeliling. Tidak apa, Mbak. Selamat datang. Percakapan singkat, tapi sesuatu di mata Wulan meredup. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya merasa seperti bayangan dalam rumahnya sendiri. Saat makan malam dimulai, Ibu Indra duduk dengan wajah paling bahagia. Senyumnya tidak pernah luntur, suaranya riang, dan tatapannya tertuju pada Bella seolah ia adalah bintang tamu dalam pertunjukan besar. Wulan menyajikan makanan satu persatu, memastikan semuanya tertata rapi. Indra mengambilkan piring untuk Bella, menggeser kursi, menunjukkan perhatian-perhatian kecil yang sebenarnya biasa ia lakukan kepada tamu, namun terasa berbeda malam itu. Setelah semua duduk, Indra berkata sambil tersenyum bangga. Ini semua masakan Wulan. Dia yang masak dari sore. Bella mengangguk sambil mencicipi makanan. Enak banget, Wan. Kamu hebat ya bisa masak serapi ini. Ucapan itu hangat, tulus. Namun belum sempat Wulan menjawab, Ibu Indra menyambar dengan nada yang jauh berbeda. Ya memang seharusnya orang kampung bisa masak. Lagian belum repot juga, kan belum ada anak. Kata-kata itu tajam, seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Suasana meja mendadak beku. Bella tertegun, sendoknya melayang di udara, tatapannya sedikit kaget. Indra langsung menoleh dengan gerakan cepat, wajahnya memerah karena tersinggung untuk istrinya. Wulan hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang dipaksa keluar hanya untuk menjaga keadaan tetap sopan. Ia menarik napas pelan, mencoba menahan gejolak kecil dalam dadanya. Ia sudah terbiasa dengan nada seperti itu. Tapi malam ini terasa berbeda. Not because of the words, but because of the guest. Indra mencoba meredakan suasana dengan tertawa kecil dan menegaskan bahwa Wulan memang pintar memasak dan sangat telaten menjaga rumah. Namun entah kenapa, Ibu Indra tetap kembali membicarakan masa kecil Indra dan Bella, memuji-muji Bella seolah ia adalah gambaran ideal calon menantu. Wulan hanya menunduk dan memfokuskan diri pada makanan di piringnya. Sementara itu, Bella sesekali melirik Wulan, mungkin merasa tidak nyaman melihat bagaimana Ibu Indra memperlakukannya. Namun Bella tidak mengatakan apa-apa. Entah karena tidak ingin ikut campur, atau karena tidak tahu harus bersikap bagaimana. Percakapan malam itu bergulir, sebagian besar mengenai kisah-kisah lama Indra dan Bella. Mereka tertawa mengenang peristiwa-peristiwa bodoh, kejadian lucu,
dan kenangan masa kecil yang sudah lama terkubur. Wulan duduk di antara mereka, mendengarkan, menyimak, tapi tidak benar-benar ada dalam pembicaraan itu. Indra sesekali menoleh ke Wulan, menyentuh tangannya sebentar, namun lalu kembali larut dalam nostalgia bersama Bella. Hal-hal kecil itu membuat Wulan merasa semakin mengecil, seolah keberadaannya hanya formalitas dalam jamuan makan. Malam itu diakhiri dengan senyuman, tawa, dan ucapan terima kasih dari Bella. Ia pamit pulang dengan janji untuk datang lagi lain waktu. Setelah pintu tertutup, Wulan sibuk merapikan piring-piring dengan senyum kecil yang tidak bisa disembunyikan lagi getirnya. Indra mengikutinya ke dapur dan mencoba membantu, tetapi Wulan hanya menggeleng. "Aku nggak apa-apa, Mas. Capek dikit aja." Suara itu lembut, tapi ada sesuatu yang berubah. Mungkin halus, mungkin nyaris tak terlihat, tapi tetap ada. Di malam itulah, untuk pertama kalinya, rumah itu terasa berbeda. Ada ruang baru yang terbuka, ruang yang seharusnya tidak diisi siapapun, namun kini sudah mulai terisi oleh seorang tamu yang datang dari masa lalu. Ucapan menusuk itu masih menggantung di benak Wulan, dan dari situlah hari-hari berikutnya mulai berubah tanpa ia sadari. Rumah yang dulu terasa hangat kini perlahan dipenuhi aroma asing, aroma manis sesuatu yang bukan berasal dari dirinya, tetapi dari seseorang yang baru saja kembali ke kehidupan Indra, Bella. Sejak makan malam itu, kedatangan Bella ke rumah seolah menjadi rutinitas baru. Awalnya hanya 1-2 kali seminggu, tetapi lama-kelamaan hampir tiap sore terdengar suara langkah ringan di teras disertai tawa khas Bella yang dulu mungkin terdengar menyenangkan, tapi kini terasa seperti sebuah penanda bahwa hidup Wulan akan berubah. Bella selalu membawa sesuatu di tangannya, kotak makanan dengan pita kecil, termos stainless yang masih mengepul, atau kue-kue cantik yang dibungkus rapi. Setiap kali pintu dibuka, Ibu Indra langsung berbinar seakan menunggu kedatangan seorang tamu kehormatan. "Ini Ibu bawain sup buntut, Bu. Saya masak sendiri. Tadi dapat daging yang bagus banget, saya langsung kepikiran Ibu," ujar Bella suatu sore sambil menyodorkan termos bermotif merah marun. Narasi detil memenuhi ruangan. Aroma sup yang kuat menyebar, membuat dapur yang biasanya sederhana itu terasa seperti restoran mahal. Ibu Indra memeluk termos itu seperti hadiah ulang tahun. "Astaga, kamu ini ya, cantik, pinter masak, karir bagus, lengkap. Gak heran dulu anak-anak satu kompleks suka sama kamu," kata Ibu Indra sambil mengibaskan tangan seolah Bella terlalu sempurna untuk dipuji. Wulan hanya berdiri tak jauh, tersenyum hambar sambil menunduk. Ia tidak pernah mengomentari apapun, tidak pernah menyela, tidak pernah mencoba membandingkan diri. Baginya, setiap pujian untuk Bella bukan sesuatu yang harus dilawan. Cukup ia dengarkan, simpan, dan telan pelan-pelan meski rasanya pahit. "Ini saya bawain juga salad buah, Mbak Wulan." Bella tiba-tiba menyodorkan cup kecil kepadanya. "Oh, terima kasih," ucap Wulan pelan, menjaga suaranya tetap sopan. Ia tidak ingin terdengar rapuh meski dadanya terasa sesak. Bella tersenyum ramah, namun ada sesuatu di balik itu. Tatapan terlalu manis, terlalu yakin, seolah ia sudah mendapatkan tempat baru di rumah ini. Suatu sore ketika Indra sudah pulang, ruang tamu dipenuhi gelak tawa mereka bertiga. Wulan duduk di ujung sofa, sedikit menjauh agar tidak terlalu masuk dalam percakapan. Mereka sedang mengenang masa kecil ketika Indra dan Bella dulu bermain di lapangan kecil dekat rumah orang tua Indra. "Waktu itu Indra sampai jatuh ke selokan karena kejar-kejaran sama kamu, Bel?" Ibu Indra ikut tertawa. "Aduh, iya Bu, saya masih ingat. Indra tuh dulu cupu banget." Bella menimpali sambil menepuk bahu Indra dengan gaya akrab yang membuat Wulan mengalihkan pandangannya. Indra balas tertawa, wajahnya terlihat begitu lepas, begitu nyaman, seperti kembali menjadi anak belasan tahun yang bebas tanpa beban. Dan tanpa mereka sadari, dalam percakapan yang mengalir itu, nama Wulan tidak pernah muncul. Tidak ada pertanyaan untuknya, tidak ada ruang baginya untuk masuk dalam kenangan yang tidak pernah ia alami, dan tidak ada tempat bagi dirinya untuk menyeimbangkan dinamika nostalgia itu. Ia menjadi pengisi ruangan, bukan bagian dari cerita. Namun Wulan tetap diam. Ia menjaga sikap, menahan diri untuk tidak mengeluh. Ia tahu hubungan suami dan teman masa kecilnya tak bisa ia ganggu begitu saja. Tapi rasa itu, rasa asing dan tak nyaman itu, mulai tumbuh seperti retakan kecil di dinding yang lama-lama melebar. Hari semakin berjalan, dan perlahan kebiasaan baru lain muncul. Kadang Indra bilang ia pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Kadang ia berkata ada urusan kantor, rapat mendadak, atau menemani rekan kerja makan. Wulan selalu percaya, karena dari dulu Indra bukan tipe laki-laki yang main rahasia. Sampai suatu sore, Wulan menerima telepon dari seorang tetangga yang sempat melihat Indra di sebuah kafe dekat pusat kota.
Katanya Indra tidak sendiri. Ada seorang perempuan cantik berambut panjang, memakai dress krem sederhana, tapi terlihat sangat akrab dengannya. Wulan tahu, tanpa harus bertanya. Ia tidak mengkonfirmasi apapun, tidak menuduh, tidak menangis. Ia hanya berdiri cukup lama di dapur, memegang gelas kosong sambil menatap Ubin. Dadanya terasa berat, tetapi ia mencoba menelan semuanya pelan-pelan. Ketika Indra pulang malam itu, ia masih tersenyum, mengusap kepala Wulan dan mencium keningnya seperti biasa. Dan Wulan membalas senyumnya, seolah tidak ada yang ia ketahui. Itulah kesalahan pertamanya, terlalu percaya. Malam berikutnya, Indra kembali pulang terlambat. Kali ini Wulan berusaha menguatkan diri untuk bertanya, walau dengan hati-hati, agar tidak menyinggung. Ada kerjaan tambahan, Mas? Suaranya perlahan. Indra sedikit terkejut, tapi ia langsung tersenyum. Iya, dikit. Tadi ada meeting dadakan. Maaf ya pulangnya malam. Hanya itu. Tidak ada detail lain. Tidak ada penjelasan. Namun Wulan tersenyum, seolah jawaban singkat itu sudah cukup. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Tidak ingin menjadi istri yang cemburuan. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap tenang. Tapi semakin hari, semakin sering Indra pulang terlambat, dan semakin sering pula Bella terlihat mondar-mandir di sekitar kompleks. Sampai akhirnya, Wulan menemukan sesuatu yang membuat hatinya runtuh secara diam-diam. Parfum wanita berbeda yang menempel samar pada kemeja Indra, bau manis lembut, bukan bau parfum yang biasanya digunakan rekan-rekan kantornya. Dan sekali lagi, ia memilih diam. Di titik inilah pintu kecil itu terbuka, pintu yang tak pernah Wulan bayangkan akan ada di rumah tangganya. Pintunya kecil, retakannya halus, tapi cukup bagi seseorang seperti Bella untuk masuk. Pelan, perlahan, tapi pasti. Dan Wulan baru mulai menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat untuk dicegah. Pintu kecil itu telah terbuka dan Wulan merasakannya, namun ia belum membayangkan betapa cepat semuanya berubah menjadi luka yang mencabik. Sebuah luka yang mulai menganga semakin lebar sejak aroma parfum asing itu menyusup ke kemeja Indra. Kini, retakan yang tadinya halus mulai terdengar jelas, seperti kaca yang perlahan pecah. Dan pada suatu sore yang tampaknya biasa, retakan itu akhirnya benar-benar meledak. Hari itu rumah terasa berbeda. Suasananya bukan lagi hangat seperti dulu, tetapi tegang, sunyi, dan dipenuhi bisikan yang tidak seharusnya terdengar. Wulan baru saja selesai menyiapkan teh untuk Ibu Indra ketika langkahnya terhenti di depan ruang keluarga. Suara Ibu Indra terdengar jelas, tajam, dan kali ini tanpa usaha sedikit pun untuk direndahkan. Indra, Ibu mau bicara serius. Indra yang baru pulang tampak lelah dan meletakkan tasnya di sofa. Iya, Bu. Kenapa? Wulan berencana masuk, namun suara berikutnya membuat tubuhnya membeku di balik pintu. Ibu mau kamu mikir lagi soal masa depanmu. Kamu itu laki-laki, kepala keluarga. Kamu butuh istri yang bisa kasih kamu keturunan. Indra terdiam. Napasnya terdengar panjang, namun ia tidak membantah, hanya menunggu apa yang akan ibunya katakan selanjutnya. Dan kalimat yang keluar membuat seluruh udara dalam paru-paru Wulan lenyap. Kamu nikahi aja Bella. Teh dalam tangan Wulan hampir jatuh. Dinding seakan bergoyang, jantungnya serasa diperas dari dalam. Ia berdiri seperti patung yang baru saja disiram air es. Sementara itu, di ruang tamu, suara Bella terdengar pelan, dibuat seolah-olah ia merasa tidak pantas, namun nada lembutnya mengandung guratan kegembiraan yang tidak berhasil ia sembunyikan sepenuhnya. Aduh Bu, saya nggak enak kalau dibilang begitu. Indra sudah punya istri. Saya nggak mungkin. Masa iya saya merebut suami orang? Namun ujung suaranya terdengar seperti seseorang yang menikmati apa yang sedang terjadi. Ibu Indra mencibir kecil. Kamu itu terlalu rendah hati, Bel. Kamu cantik, masih fresh, dan jelas-jelas lebih pantas untuk Indra. Kamu itu kerjaannya bagus, bisa bawa diri. Dan yang paling penting, kamu pasti bisa hamil. Nggak kayak? Ya, kamu tahulah. Kalimat itu membuat Wulan menutup mulut dengan kedua tangan, menahan isak yang siap meledak. Ia tahu dirinya belum dikaruniai anak. Ia tahu usahanya selama ini belum membuahkan hasil. Tapi mendengar kekurangannya dijadikan alasan untuk dibuang, rasanya seperti ditampar ribuan kali. Di dalam, Bella terdengar berusaha menghalangi, namun dengan nada manja yang tidak berhasil menutup senyum terselubung. Bu, jangan ngomong begitu. Kasihan Mbak Wulan. Namun nada iba itu kosong, tidak berisi. Justru semakin memperjelas bahwa ia menikmati sorotan yang diberikan Ibu Indra. Indra pada akhirnya menghembuskan napas berat. Bu, kita nggak bisa ngomong sembarangan. Wulan itu istri saya.
Ya istri yang gak bisa kasih keturunan, bentak ibunya cepat. Indra, kamu masih muda. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak punya keluarga lengkap. Kamu pikir sampai kapan kamu mau terjebak begini? Wulan menutup mata. Kata, terjebak, itu menusuk paling dalam, seolah kehadirannya adalah sebuah beban. Ketika percakapan itu selesai, Wulan berjalan masuk. Langkahnya pelan, tetapi wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Indra kaget melihat istrinya muncul dan langsung berdiri. Sayang, kamu dengar? Suaranya panik, seperti seseorang yang baru sadar telah menyalakan api yang siap membakar rumahnya sendiri. Wulan mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar. Ia menatap Indra lama, tatapan yang selama ini penuh cinta, kini hanya menyisakan kebingungan dan luka. Aku cuma mau tanya. Suaranya pecah, namun ia memaksa lanjut. Mas pilih siapa? Aku? Atau Bella? Pertanyaan itu mengambang dalam ruangan, berat, dan menyayat. Indra terdiam. Ia membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Hanya diam. Diam yang menghancurkan. Bella menunduk sambil memainkan ujung rambutnya, tapi sudut bibirnya menahan lengkungan kecil. Ia tidak menyela. Tidak menawarkan solusi. Tidak memohon maaf. Ia hanya menikmati bagaimana Wulan gugur perlahan. Ibu Indra berdiri dari sofa, menatap Wulan dari atas ke bawah tanpa rasa bersalah. Suaranya keluar seperti cambuk. Kamu gak usah paksa Indra jawab. Dia itu harusnya milih Bella. Cantik, pintar, masih segar, dan jelas bisa kasih dia anak. Bukan kamu yang, ya ampun, dari dulu gak subur-subur. Wulan seperti kehilangan suara. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan ledakan air mata. Indra memijat pelipisnya, wajahnya kacau, namun tetap tidak mengatakan apapun. Itulah saatnya Wulan menyadari bahwa diam Indra lebih sakit daripada semua hinaan yang dilemparkan ibu mertuanya. Diam itu memberitahu segalanya. Diam itu membuatnya runtuh. Dan pada akhirnya, hanya ada satu kenyataan pahit yang tertinggal di tengah ruangan itu. Kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi pilihan. Ia hanya menjadi bagian yang paling mudah untuk disingkirkan. Sementara Bella berdiri tenang di samping ibu Indra. Menunggu pintu itu terbuka sepenuhnya untuknya. Diam Indra yang menusuk itu masih menggantung di udara ketika dada Wulan mulai terasa sempit. Dari tatapan kosong suaminya, dari senyum samar Bella yang tak berusaha disembunyikan, dan dari sorot mata ibu mertua yang begitu yakin bahwa ia tidak layak dipertahankan. Semua itu menjadi bukti bahwa hatinya telah dikhianati bahkan sebelum kata cerai terucap. Dan dari titik itulah langkah Wulan berubah. Tidak lagi gemetar. Tidak lagi ragu. Tidak lagi menunggu keajaiban dari seseorang yang jelas tidak lagi berdiri di sisinya. Luka itu memang besar, tetapi martabatnya jauh lebih berharga daripada bertahan di rumah yang tak lagi menganggapnya manusia. Tanpa memperdulikan tatapan mereka, Wulan maju beberapa langkah. Ia berdiri tepat di depan Bella, yang kini menegakkan tubuhnya sambil memasang wajah seolah-olah korban keadaan. Senyum halus di bibirnya sulit disembunyikan meskipun ia mencoba tampil sok prihatin. Wulan tidak butuh waktu lama. Suaranya keluar lantang, tajam, dan kali ini tidak lagi bergetar seperti sebelumnya. Kalau mau laki-laki, katanya sambil menatap Bella dari ujung rambut hingga kaki, cari yang single. Bukan suami orang. Bella berkedip, kaget dengan keberanian itu. Jangan dasim-dasim klap dong. Lanjutnya, semakin menusuk. Pelakor. Ruangan mendadak sunyi. Ibu Indra terperanjat, Bella tampak kehilangan kata-kata, dan Indra hanya memandang istrinya dengan kepanikan yang entah datang karena takut kehilangan atau takut terlihat salah. Hanya ada satu orang yang masih tegar berdiri, Wulan. Sebelum Bella sempat membalas, Wulan memalingkan wajahnya ke arah Indra. Tatapannya dingin, tegas, tanpa kebencian tetapi penuh kekecewaan yang mendalam. Tatapan yang memberitahu bahwa seluruh cinta yang ia bangun selama bertahun-tahun kini telah hancur. Kamu, Mas? Ucapnya pelan namun sangat jelas, sudah sangat melukai hati seorang istri. Indra mengangkat tangan seolah ingin memperbaiki keadaan, tetapi Wulan menggeleng. Dan itu pasti ada balasannya. Kalimat itu menggantung lirih, namun dampaknya seperti gemuruh yang mengguncang seluruh rumah. Indra menelan ludah, tampak ingin berkata sesuatu. Wulan, aku. Terlambat, potong Wulan sebelum ia selesai. Ia berjalan ke kamar, mengambil dokumen penting yang ia simpan dalam map biru, serta pakaian secukupnya. Tangannya gemetar, tetapi langkahnya mantap. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak Bella. Tidak ibu mertua. Bahkan Indra hanya bisa mengikuti dari belakang dengan wajah yang semakin kacau. Di ruang tamu, Wulan berhenti sejenak sambil memegang gagang pintu.
Aku minta cerai, katanya tanpa menoleh. Hari ini juga. Seketika itu juga Ibu Indra menegakkan tubuh, wajahnya tampak lega, bahkan bahagia. Seolah apa yang selama ini ia inginkan akhirnya terwujud tanpa harus repot mencoba membujuk lagi. Bagus. Memang itu yang terbaik, seru Ibu Indra lantang. Bella jauh lebih cocok buat Indra. Bella menunduk pura-pura malu, tapi sudut bibirnya mengangkat sedikit. Indra menatap keduanya dengan rasa bersalah yang kembali menghantam. Wulan melihatnya hanya sebentar, sebelum akhirnya membuka pintu rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai bagian dari keluarga tersebut. Proses perceraian berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Mungkin karena Indra tidak menahan maupun mempersulit. Mungkin juga karena Wulan menolak menengok ke belakang. Ia hanya menandatangani berkas-berkas, memberikan keterangan secukupnya, dan berusaha tidak roboh setiap kali nama sang suami disebut. Tidak ada air mata yang pecah di meja persidangan. Mereka sudah habis sebelumnya, pada hari ia mendengar ibu mertuanya meminta Indra menikahi wanita lain. Luka yang ia bawa memang besar, tetapi ia tidak mau memperlihatkannya lagi. Ia memilih pergi dengan kepala tegak. Setelah hakim mengetuk palu, segalanya berakhir. 4 tahun pernikahan yang ia rawat sepenuh hati resmi runtuh. Tidak ada ucapan maaf dari Indra. Tidak ada penjelasan. Hanya diam. Diam yang sama seperti saat ia diminta memilih, diam yang sudah cukup membuktikan siapa yang sebenarnya ia perjuangkan. Wulan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah pelan namun pasti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bisa bernapas tanpa tekanan. Meski dadanya masih perih, ia tahu ia telah menyelamatkan dirinya, martabatnya, harga dirinya, dan sisa-sisa cinta yang belum sepenuhnya mati. Malam itu Wulan membereskan beberapa barang terakhirnya dari rumah induk orang tuanya, tempat ia memutuskan kembali tinggal sementara. Ia menatap pakaian, foto, dan pernik-pernik kecil yang pernah ia simpan bersama Indra. Satu persatu ia memasukkannya ke dalam kotak. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam berlebihan. Hanya kelelahan dan ketegasan bahwa ia pantas mendapat sesuatu yang jauh lebih baik. Teleponnya berdering. Pesan singkat dari nomor yang dulu pernah menjadi tempat ia bersandar kini berisi kalimat pendek. Maaf, Wulan. Ia membaca pesan itu sekali. Hanya sekali. Kemudian ia menghapusnya tanpa membalas. Wulan memejamkan mata malam itu, membiarkan seluruh kejadian yang menyayat hatinya mengalir perlahan keluar dari pikirannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya berubah setelah ini. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia pergi sebagai perempuan yang tidak dikecilkan, tidak direndahkan, tidak dipermainkan. Ia pergi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan pertamanya setelah tenggelam dalam luka yang begitu panjang. Keputusan Wulan untuk pergi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri menjadi titik akhir dari babak kelam hidupnya. Dan pada saat yang sama menjadi awal dari babak baru penuh konsekuensi bagi Indra dan Bella. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mengambil keputusan yang sebelumnya mereka anggap sebagai jalan terbaik, menikah. Pernikahan yang berlangsung terburu-buru, tanpa banyak persiapan, seolah dibangun dari puing-puing rumah tangga orang lain yang baru saja mereka robohkan. Namun kenyataan punya cara sendiri untuk membuka kedok. Pernikahan itu digelar sederhana di rumah keluarga Indra. Ibu Indra berdiri paling depan, memamerkan senyum lebar yang tak bisa ia sembunyikan. Dari semua orang yang hadir, dialah yang paling merasa menang, seolah impian lamanya untuk memiliki menantu yang sempurna, akhirnya terwujud. Bella ini memang cocok buat Indra, begitu bisiknya pada saudara-saudara yang datang. Cantik, pinter, dan pasti gampang punya anak. Indra hanya mengangguk, mencoba memastikan semua orang tidak melihat kegugupan di wajahnya. Ia ingin percaya bahwa keputusannya benar, bahwa memilih Bella adalah jalan menuju kebahagiaan baru. Sementara itu, Bella terlihat anggun dalam gaun putih yang ia pilih sendiri. Senyumnya tipis namun penuh kepuasan tersembunyi. Ia meraih tangan Indra dengan lembut, memerankan sosok pengantin yang tampak bahagia. Tidak seorang pun yang tahu bahwa jauh di dalam hatinya, ia menunggu semua ini sejak lama, kesempatan menjadi pusat perhatian keluarga Indra, menjadi menantu yang dielu-elukan, dan menjadi wanita yang menang. Tidak ada yang menyebut nama Wulan hari itu, meski bayangannya masih melekat pada sebagian orang yang hadir. Tidak ada yang terang-terangan merasakan kehilangan, tetapi ada jeda aneh di setiap percakapan, seakan rumah ini masih menyimpan jejak perempuan yang pernah menjadi bagian penting dari keluarga itu. Namun, hari itu tetap berjalan. Janji diucapkan, dokumen ditandatangani, dan pernikahan baru pun dimulai. Pada awalnya, hidup mereka tampak baik-baik saja.
Bella berusaha tampil sempurna, menata rumah dengan gaya modern, memajang foto-foto pernikahan di setiap sudut ruangan, dan bersikap manis kepada ibu mertua yang kini memujinya hampir setiap hari. Bella ini memang beda, ujar Ibu Indra sambil tersenyum bangga. Rajin, wangi, rapi. Matanya aja sejuk dipandang. Indra hanya menahan napas setiap kali mendengarnya. Ia mulai sadar bahwa pujian-pujian itu dulu juga ia harapkan untuk Wulan, tapi tidak pernah muncul. Namun ia buru-buru mengusir pikiran itu. Percuma menyesali masa lalu yang sudah ia hancurkan sendiri. Sayangnya, masa bulan madu itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan berlalu. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tidak juga ada perubahan suasana di rumah, selain raut gelisah Ibu Indra yang mulai muncul lagi, kali ini lebih cepat dibanding saat Wulan dulu berada di rumah itu. Kok belum ada kabar? Tanya Ibu Indra suatu pagi, suaranya lebih menusuk daripada peduli. Bella tersenyum kecut. Namanya juga usaha, Bu. Belum rezeki. Dulu sama Indra nggak butuh lama kok. Ibu Indra menukas tanpa sadar betapa kejamnya kalimat itu. Ya mungkin karena Wulan, ya kamu tahu sendirilah. Bella menelan ludah, merasakan sesuatu di tenggorokannya mengganjal. Ia sadar, ia mulai berada di posisi yang sama seperti yang dulu Wulan rasakan. Hanya saja, ia tidak pernah menyangka akan sekilas merasakan apa yang pernah ia buat orang lain tanggung. Tak lama kemudian, satu rahasia perlahan terungkap. Suatu malam ketika mereka sedang bersiap tidur, Indra menemukan Bella duduk di ujung ranjang, menunduk tanpa suara. Ada sesuatu yang tidak biasa, tatapannya resah, seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia akui namun takut dibeberkan. Ada apa? Tanya Indra pelan. Bella menggigit bibir. Aku mau jujur satu hal. Indra menatapnya, menunggu. Aku sebenarnya bukan, ia menahan napas. Bukan perawan lagi. Indra terdiam. Dadanya terasa hangat dan dingin sekaligus. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Waktu itu, aku kecelakaan, sambung Bella cepat, seolah takut Indra menyela. Maksudnya, kecelakaan kecil waktu SMA. Jatuh dari motor. Jadinya, ya, itu. Alasan itu terdengar rapuh. Rapuh sekali. Namun wajah Bella tampak meyakinkan, dan Indra terlalu lelah untuk meragukan. Oh, ya sudah, katanya pelan. Itu masa lalu, Bella. Yang penting kita sekarang. Bella mengangguk cepat, seolah lega karena kebohongan itu diterima begitu saja. Namun sejak malam itu, benih keraguan mulai tumbuh, bahkan jika Indra berusaha menepisnya. Selain masalah kehamilan dan rahasia masa lalu, satu masalah besar lain perlahan muncul, pola hidup Bella yang boros. Sangat boros. Seolah-olah ia memandang uang sebagai sesuatu yang harus dihabiskan, bukan dikelola. Setiap minggu ada paket datang. Tas baru, sepatu baru, perhiasan, makeup mahal. Bahkan beberapa kali ia membayar salon dan spa dengan harga yang membuat Indra terhenyak. Bella, ini banyak banget, protes Indra suatu sore. Aku cuma ingin tampil cantik buat kamu. Jawabnya dengan nada manja yang mematikan logika. Ibu Indra pun membela. Bella itu kerja, Indra. Wajar dong dia mau senang-senang. Padahal pendapatan Bella tidak sebanding dengan pengeluaran yang ia buat. Dan sialnya, usaha Indra, yang selama ini stabil, perlahan mulai goyah karena tekanan biaya rumah tangga yang tidak terkontrol. Awalnya hanya pengeluaran kecil, lalu menumpuk, lalu membengkak, hingga akhirnya, usaha Indra tersandung masalah, dan kemudian runtuh. Tidak ada alibi yang cukup kuat untuk menahan kehancurannya. Tidak ada strategi bisnis yang bisa menolong jika tabungan habis dan modal bocor entah kemana. Laporan keuangan berantakan, pelanggan berkurang, dan kontrak terpaksa dibatalkan satu persatu. Rumah tangga yang awalnya dibangun dengan euforia kemenangan kini berubah menjadi medan penuh retakan. Bella mulai sering marah, merasa terbebani. Indra semakin sering diam, merasa bersalah dan kalah. Dan Ibu Indra, yang dulu memuja Bella, kini mulai menunjukkan wajah yang sama seperti ketika ia dulu meremehkan Wulan. Kenapa belum hamil juga? Tanyanya tiap minggu. Kok rumah berantakan? Kok kamu belanja mulu? Mungkin kamu kurang benar ngurus Indra. Bella lama-lama merasa tercekik oleh ekspektasi perempuan yang dulu memujanya itu. Dan anehnya, kini ia mengerti benar, bagaimana rasanya menjadi Wulan. Namun pengertian itu datang terlambat. Dan rumah tangga mereka perlahan berada di ambang kehancuran yang tidak lagi bisa diselamatkan. Dan dari kehancuran itulah kehidupan baru Wulan perlahan mulai tumbuh, justru di tempat yang sama sekali tidak pernah ia duga.
Setelah meninggalkan rumah Indra dengan hati remuk tetapi dengan martabat yang masih utuh, ia benar-benar memulai segalanya dari awal. Tidak ada lagi suara bentakan halus dari ibu mertua, tidak ada lagi tatapan menuntut soal keturunan, dan tidak ada lagi kecemasan bahwa setiap langkahnya akan dibandingkan dengan perempuan lain. Kini, Wulan berjalan di dunia yang lebih tenang, meski pada awalnya ia hanya bermodalkan keberanian untuk bangun dari luka. Hari-harinya berubah ketika ia bertemu dengan seseorang yang membuat ritme hidupnya pelan-pelan punya warna baru. Pria dewasa yang matang secara emosi, sabar secara ucapan, dan tidak pernah memperlakukan Wulan seolah ia adalah objek yang harus memenuhi standar tertentu. Pria itu bernama Ardhan Prasetyo, seorang pengusaha properti yang cukup dikenal di kota itu karena reputasinya yang jujur, terukur, dan sangat menghargai keluarga. Pertemuan mereka sederhana, terjadi di sebuah acara pelatihan UMKM yang diikuti Wulan untuk memulai usaha kecil-kecilan setelah perceraian. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada kebetulan berlebihan. Hanya sebuah pertemuan manusia dengan manusia lain yang sama-sama sedang mencari ketenangan. Sejak itu, hidup Wulan berubah pelan, tetapi pasti. Ardhan tidak pernah buru-buru masuk ke hidupnya, tidak pernah memaksa Wulan untuk membuka kembali luka. Ia hanya hadir sebagai ruang aman, sebagai sosok yang membuat Wulan sadar bahwa ada pria yang bisa mencintai tanpa mengukur nilai perempuan dari kemampuan melahirkan, dari kepandaian memasak, atau dari seberapa patuh ia terhadap keluarga suaminya. Bagi Wulan ini semua terasa seperti udara baru, nyaman, lembut, dan tidak pernah membebani. Setelah beberapa bulan dekat, mereka memutuskan menikah dalam acara sederhana namun hangat. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi ada doa yang tulus. Ada orang-orang yang menghargai perjalanan panjang Wulan. Dan terutama, tidak ada satupun kalimat yang menghakimi. Tidak ada yang memandang pernikahan itu sebagai pernikahan kedua. Tidak ada yang mempertanyakan masa lalu Wulan. Semua berjalan damai, dan dalam kedamaian itulah Wulan menemukan dirinya yang dulu hilang. Ardhan memperlakukan Wulan seperti seseorang yang berharga. Ia tidak pernah mempermasalahkan masa lalu istrinya, bahkan justru menghormatinya. Wulan tidak lagi bangun setiap pagi dalam tekanan karena harus menyenangkan hati mertua. Ia tidak lagi merasa bersalah atas sesuatu yang ternyata bukan salahnya. Ketidaksuburan yang dulu terus ditembakkan ke wajahnya sebagai kelemahan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Wulan merasa tubuhnya berbeda. Ia sering pusing, telat haid, dan tiba-tiba jadi sensitif terhadap aroma tertentu. Namun ia menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Luka lama soal keturunan membuatnya takut bermimpi. Namun Ardhan, dengan ketenangan khasnya, menemaninya memeriksakan diri ke dokter. Di ruang itu, suara dokter membuat dunia Wulan berhenti sejenak, tenang, pelan, dan penuh keajaiban. Selamat, Bu. Usia kehamilannya sudah 5 minggu. Begitu dokter mengucapkan kalimat itu, Wulan tidak tahu apa yang harus ia rasakan lebih dulu. Dadanya sesak, matanya basah, dan ia butuh beberapa detik untuk memproses semua. Tangan Ardhan menggenggamnya dengan lembut, menggenggam penuh keyakinan. Sementara Wulan berusaha menahan air mata, Ardhan hanya menatapnya dengan wajah yang begitu bahagia. Tidak ada nada mengejek, tidak ada drama, dan tidak ada keraguan. Hanya kebahagiaan murni dari seorang pria yang benar-benar mencintai istrinya tanpa syarat. Ini hadiah untuk kamu, ucap Ardhan perlahan. Hadiah dari Tuhan untuk perjuanganmu. Kamu tidak kurang, Lan. Kamu hanya pernah berada di tempat yang salah. Wulan tidak bisa menahan tangis. Selama ini ia dituduh tidak subur, dihina di depan wajahnya sendiri, dan dicap perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan. Padahal, ternyata bukan dirinya yang bermasalah. Tubuhnya baik-baik saja. Tubuhnya mampu mengandung, mampu menciptakan kehidupan. Yang salah hanyalah tuduhan orang-orang yang tidak pernah benar-benar mengenalnya, tidak pernah benar-benar menghargainya. Setelah memastikan kehamilan itu stabil, kehidupan Wulan terasa lebih utuh dari sebelumnya. Ardhan benar-benar mencintainya, dan ia membuktikannya lewat segala hal kecil, mengantar Wulan kontrol, mengingatkan jadwal minum vitamin, menghiburnya saat mood hamilnya naik turun. Mereka juga tinggal di rumah yang jauh lebih nyaman dari rumah Indra dulu. Bukan karena rumah itu besar atau mewah, tetapi karena suasana di dalamnya hangat dan bebas dari tekanan. Setiap pagi Wulan bangun dengan senyum, menyentuh perutnya yang perlahan membesar. Ia sering berdiri di teras sambil merasakan sejuknya udara, dan ada satu kalimat yang selalu muncul dalam hatinya. Aku akhirnya benar-benar hidup. Terkadang, saat duduk di ruang tamu sambil merajut atau membuat kerajinan kecil untuk bayinya, ia teringat masa lalu. Bukan dengan kesedihan, tetapi dengan perasaan lega bahwa semua itu sudah berakhir. Ia sempat hancur, sempat merasa tidak layak.
Namun kini ia membuktikan bahwa hidupnya tetap berarti meski pernah dijatuhkan. Ardhan juga tidak pernah bosan mengatakan bahwa ia bangga dengan Wulan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia dapat selama menjadi istri Indra. Suatu sore, ketika mereka selesai makan malam, Ardhan memandang Wulan dengan ekspresi lembut. Aku janji, Lan, hidupmu setelah ini tidak akan pernah lagi terasa sempit. Kamu berhak bahagia. Wulan tersenyum, memegang tangan suaminya. Terima kasih, sudah membuktikan bahwa rumah tangga itu tidak harus menyakitkan. Kini, setiap detik yang ia jalani terasa seperti anugerah. Ia tidak membenci masa lalunya. Ia hanya bersyukur karena akhirnya ia keluar dari tempat yang tidak pernah mencintainya. Dan lebih dari itu, ia sedang mengandung kehidupan baru, sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Di rumah yang penuh ketenangan itu, Wulan memulai hidup barunya. Tanpa bayang-bayang hinaan, tanpa suara mertua yang meremehkan, tanpa air mata yang harus ia telan sendirian. Kali ini, Wulan benar-benar menang. Dengan cinta, dengan harga diri, dengan masa depan yang lebih cerah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dan dari ketenangan itulah takdir diam-diam menyiapkan pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Pada pagi yang cerah itu, Wulan bangun lebih awal, merasakan gerakan lembut dari bayi dalam kandungannya. Perutnya sudah cukup besar, membuat langkahnya perlahan namun stabil. Ardhan yang baru selesai menyiapkan sarapan langsung menghampiri, memastikan istrinya tidak merasa lelah. Setelah makan bersama, Ardhan memberi kabar bahwa ia harus ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi ringan pada bagian kakinya yang sempat terkilir beberapa hari lalu. Karena jadwal kontrol kehamilan Wulan masih 2 hari lagi, ia memutuskan ikut sekalian menjenguk suaminya. Perasaannya tenang, langkahnya mantap, dan tidak ada apapun yang membuatnya curiga bahwa hari itu akan menjadi titik balasan semesta yang paling terang bagi sakit hati masa lalunya. Di tempat lain, pada pagi yang sama, keadaan Indra jauh berbeda. Wajahnya tirus, rambutnya lebih kusam, dan mata yang dulu cerah kini selalu tampak lelah. Sejak usaha bengkel kecilnya bangkrut, akibat gaya hidup Bella yang tak ada habisnya, Indra bekerja serabutan, menerima pekerjaan apa saja untuk bertahan hidup. Uangnya tidak cukup untuk memperbaiki keadaan, terlebih ketika Bella meninggalkannya dan kembali ke pangkuan pria mapan yang dulu pernah menjadi selingkuhannya. Hidup Indra runtuh perlahan, satu kepingan demi satu kepingan. Pada hari itu, ibunya jatuh pingsan karena komplikasi diabetes dan tekanan darah tinggi. Tanpa persiapan, tanpa tabungan, Indra membopong sang ibu ke rumah sakit terdekat, rumah sakit besar yang baru beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Indra kesulitan mendaftarkan ibunya, terbata-bata saat diminta pembayaran awal. Ia meminjam uang tetangganya hanya untuk mengurus administrasi. Hari itu benar-benar berat baginya. Lorong rumah sakit terasa panjang, dingin, dan penuh lalu lalang orang. Indra duduk di kursi tunggu dengan kepala menunduk, menunggu kabar dari perawat soal kondisi ibunya. Ia menatap lantai, memikirkan seluruh kejadian hidupnya yang hancur, bertanya dalam hati kapan semua ini akan berakhir. Hingga saat langkah seseorang terdengar mendekat. Langkah yang ringan tapi tenang. Indra tidak mengangkat wajahnya sampai suara halus seorang perempuan bersahut-sahutan dengan suara perawat di ujung lorong. Ia menoleh perlahan, dan dadanya nyaris berhenti. Wulan. Perempuan yang pernah menjadi istrinya, perempuan yang ia tinggalkan tanpa ragu, perempuan yang dulu ia biarkan terluka oleh ucapan ibunya dan manipulasi Bella. Wulan kini berdiri dengan penampilan yang begitu berbeda dari bayangannya. Tatapannya lebih tenang, auranya lebih matang, dan ada kebahagiaan yang jelas terpancar dari wajahnya. Tetapi yang paling membuat Indra terhenyak adalah perut Wulan. Besar, menonjol, tanda kehidupan yang jelas. Sejenak Indra merasa dunia berhenti berputar. Ia benar-benar tak bisa bernapas. Wulan, hamil? Sesuatu yang dulu ia yakini mustahil? Sesuatu yang dulu ia jadikan alasan untuk membiarkan ibu dan Bella merendahkan seorang perempuan yang setia? Ia berdiri terburu-buru, suaranya bergetar. Ngapain kamu di sini? Sakit ya? Wulan tetap tenang. Ia tidak terkejut melihat Indra. Hanya ada ekspresi datar, nyaris hambar, seperti melihat orang asing yang pernah lewat dalam hidupnya terlalu lama. Aku mau jenguk suamiku. Jawaban itu membuat Indra seperti ditampar. Kata, suami, terasa seperti batu besar yang menghantam dadanya. Ia menatap perut Wulan sekali lagi, mencoba membantah, mencoba percaya bahwa itu bukan kenyataan. Namun alih-alih menerima, Indra justru melontarkan kalimat pedas. Sebuah refleks lama yang belum hilang. Suami barumu penyakitan juga ya? Senyum kecil muncul di sudut bibir Wulan. Bukan senyum sombong, bukan senyum mengejek, tetapi senyum seseorang yang sudah jauh melampaui masa lalunya.
Senyum yang berkata, aku tidak lagi terluka olehmu. Ia hendak menjawab ketika suara langkah laki-laki terdengar mendekat dari arah ruang perawatan. Langkah itu mantap, teratur, dan familiar bagi Wulan. Ardhan muncul dengan kemeja putih bersih dan jaket dokter di tangannya. Wajahnya tenang meski baru keluar dari pemeriksaan kecil. Saat melihat Wulan, ia tersenyum lembut, lalu berjalan mendekat dan meraih tangan istrinya dengan santun. Indra terpaku. Ia ingin bertanya siapa pria itu, tapi tubuhnya terlalu kaku untuk berkata-kata. Ardhan menatap Indra sejenak, melihat ekspresi campur aduk di wajahnya. Kemudian dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, saya Ardhan Prasetyo, suami Wulan. Indra menelan ludah, bibirnya kering. Ada rasa panas aneh di tenggorokannya. Ardhan melanjutkan, kali ini dengan nada yang sopan namun mantap. Dan kebetulan, saya pemilik rumah sakit ini. Kalimat itu menghantam Indra lebih keras daripada apapun yang ia dengar seumur hidupnya. Lututnya hampir goyah, pandangannya kabur. Antara malu, terkejut, dan hancur. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua kata membeku di tenggorokannya. Ardhan tidak menunggu reaksi lebih lama. Ia menepuk lembut punggung tangan Wulan. Ayo sayang, kita cek vitamin dan hasil lab kamu. Setelah itu kita pulang, kamu pasti capek berdiri di sini. Wulan mengangguk. Sebelum pergi, ia memandang Indra satu kali lagi. Tatapannya bukan dendam, bukan amarah, hanya penutup yang damai untuk luka lama. Semoga ibumu lekas sembuh, Indra. Kalimat sederhana. Namun bagi Indra itu seperti pisau lembut yang mengiris harga dirinya tanpa suara. Wulan kemudian berjalan bersama Ardhan, melangkah dengan mantap, dengan perut yang membawa kehidupan baru, kehidupan yang dulu ia pertanyakan keberadaannya. Indra hanya bisa berdiri diam. Matanya kosong. Bibirnya bergetar, tetapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Ia melihat punggung Wulan menjauh, ditemani pria yang jauh lebih layak, jauh lebih menghargainya. Pria yang memberikan ketenangan yang tidak pernah ia beri. Untuk pertama kalinya, Indra benar-benar merasakan arti penyesalan. Bukan sekadar menyesal kehilangan Wulan, tetapi menyesal karena dulu ia memilih orang lain, mendengarkan ibunya, dan meremehkan perempuan yang sebenarnya paling tulus mencintainya. Wulan sempat menoleh sedikit, memberikan senyum halus, senyum paling elegan, paling kuat, paling menyakitkan bagi Indra. Balasan semesta telah datang dengan caranya yang paling halus, paling adil, dan paling tepat waktu. Dan hari itu, di lorong rumah sakit milik suami barunya, Wulan menutup buku kisah lama yang dulu begitu menyakitkan. Sementara Indra hanya bisa berdiri dalam keheningan, menyadari bahwa semua telah berakhir. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung aku dengan tekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih.